ya. Orang nggak percaya itu. Kok bisa bagus, Om? Nah, tempatnya saya milih sendiri, waktu motret saya milih sendiri, kalau nggak bagus nggak saya masukin, ya bagus. Tapi intinya adalah bahwa handphone itu secara teknik itu bisa. Dia kendalanya adalah jauh sama cepat. Kendala handphone jauh dan cepat. Cuma 2 itu sampai sekarang ya. Jauh. Tapi dia kalau masih yang angkat tangan. Di bawah 2020, problem utamanya juga low light ya, Bang. Jadi low light-nya juga lemah. Sekarang low light udah gila-gilaan. Ya, kalau sekarang yang baru-baru ya low light-nya lebih bagus. Ya, low light sekarang. Jadi kelemahannya masih kecepatan, gerak sama jauh. Yaitu handphone itu yang gerak yang dipotret maupun gerak yang motret itu adalah kelemahan handphone. Coba Anda motret lompat-lompat sambil motret pakai handphone, pasti kacau kabarnya ya. Sementara pakai mirrorless atau DSLR pasti beres. Jauh itu masih belum terjangkau oleh handphone. Karena ada telenya, Om, coba aja pakai ya. Coba aja. Terus itu ada merek yang bisa ekuivalent 1000, iklannya kan dari balkon atas tembak. Cobain aja, coba dulu bisa nggak itu loh. Artinya bisa, Om, sekali coba. Kamu sekarang itu. Kalau nggak bisa, itu disuruh langsung bisa lah, itu baru menurut saya layak. Tapi kalau cuma bisa karena sekali itu belum layak menurut saya, itu karena nggak pas ya. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau foto pakai handphone dan editingnya pakai aplikasi handphone, apakah cukup? Masalah aplikasi ini, software pendukung. Jadi gini loh, software editing itu ada namanya Photoshop, ada namanya Lightroom, itu sama pabriknya. Itu cuma ibaratnya pisaunya beda, satunya pakai pisau celurit, satunya pakai apa gitu ya. Jadi juga sama. Nah, Photoshop itu adalah yang sangat dasar. Semuanya manual, semuanya bisa dikerjakan. Nah, kalau software-software itu kadang-kadang fungsi A, fungsi B, fungsi C digabung sama dia. Naikin kontras. Padahal kontras itu kan parameternya macam-macam. Kalau di Photoshop bisa diurai satu-satu kan. Sementara kalau seperti di Snapseed segala itu ngomongin kontras ya kontras. Jadi Instagram itu malah dibikin yang agak aneh-aneh kan. Dia masih dibagi shadow-nya sama highlight-nya masih bisa diatur masing-masing, bisa dipisahin. Tapi ada yang software yang hanya brightness ya. Ada yang hanya brightness ya, nggak ngomongin apa-apa. Jadi software di handphone itu pun macam-macam, nggak bisa dipukul rata ya. Tapi intinya adalah software handphone itu memang dirancang untuk ngedit foto-foto dari handphone, gitu. Sementara software handphone itu, ngapain repot-repot Pak? Saya pernah terangin editing warna pakai Photoshop itu kan di Twitter. Ngapain repot-repot ini pakai software di handphone cepat? Ya, software di handphone itu memang singkat dan praktis, tapi coba ngedit file 100 megapiksel bisa nggak? Nggak kuat, ya kan? File-file dari handphone itu tidak kuat untuk ngedit file yang sangat gede, karena memang kebutuhannya adalah memang arahnya ke arah handphone. Kalau dia bisa mampu buffernya gede banget ya dia jadi mahal gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Denny di Bangka. Menurut Om Arbain, bagaimana kualitas pixel di smartphone dengan pixel kamera SLR atau mirrorless? Kualitas dari kualitas pixel. Ya, itu yang saya bilang tadi. Untuk dipakai segede apa? Ya, kalau untuk dipakai foto dipasang di dinding 1 meter kali 1 meter kali 60 atau 60 kali 90 aja. Bukan. Itu kadang-kadang saya tantangin. Ini pakai handphone atau pakai mirrorless nggak bisa bedain gitu loh. Jadi tergantung untuk apa. Sorry, aku potong. Maksudnya ini realitasnya nih. Misalnya ini sebuah handphone ini dia menawarkan 16 megapiksel. Terus kamera juga 16 megapiksel. Realitasnya kualitas piksel dari ini dengan kamera itu apakah sama atau bagaimana? Mungkin itu masuk tujuan pertanyaannya. Handphone yang mana dulu? Sama-sama yang sama ya. Sama-sama 16 megapiksel. Sama-sama ya. Tapi 16 megapiksel handphone A sama handphone B beda. Karena ada gini, namanya dipompa ya. Dulu kamera DSLR pun mompa. Jadi Anda mungkin ingat dulu Nikon D1. Nikon D1 itu 2,75 megapiksel. 2,75. Nikon D1 harganya 75 juta. Body only. 2,75. Zaman dulu 2,75 top banget karena sebelumnya Kodak cuma 1 megapiksel. Betul Nikon jedet. Harganya setengahnya megapiksel 2,75. Wah, boom kan. Terus Nikon ngeluarin D100. Orang bilang 6 megapiksel. Dari tes saya 2,5 ke 6. Wah, naiknya loh. Itu dari kita tes itu ada interpolasi. Tentunya itu 2,75 sebetulnya. Ya. Kalau itu keluar D70 itu baru benar 6. Saya bandingin benar tuh. Sama-sama 6 megapiksel. Nah, handphone itu juga kadang-kadang yang ngebom 40, 60 kadang-kadang mungkin cuma 8 megapiksel. Diinterpolasi istilahnya ya, digandakan pikselnya. Jadi
dapatnya cuma segitu, dibilang segitu. Jadi gini, orang tuh mengukur megapiksel tok. Megapiksel itu adalah berapa piksel yang dikeluarkan. Ya, piksel yang dikeluarkan itu bisa hasil interpolasi. Dia cuma 2x2, sama mesinnya dijadikan 4x4. Wah, 16 megapiksel itu kan? Enggak. Artinya gini, sama-sama 16 megapiksel, dari 16 megapiksel dari handphone yang berkualitas tinggi, sama 16 megapiksel dari handphone yang ingin disebut 16 megapiksel, hasilnya akan beda. Makanya cek yang mana dulu. Kalau 16 megapiksel di DSLR atau di mirrorless itu udah cemen lah, kecil lah. Nggak perlu interpolasi, sekarang justru udah di atas itu kan. Handphone pasti di atas 5. Sekarang handphone yang di bawah 5 udah nggak ada. Jadi handphone sekarang itu kalau bilang 10 megapiksel mungkin aja 5 dikali 2. Ya, tapi kalau dia bilang 5 dia jujur 5 pasti, nggak mungkin. Sekarang udah nggak ada yang di bawah 5 ya. Jadi 16 megapiksel itu yang mana dulu? Kalau hasil interpolasi ya kalah tajam sama yang 16 megapiksel murni. Tetapi kalau 16 megapiksel itu kita zoom ya mungkin kalahnya adalah di detail ya. Karena dia dari pixel kecil, dynamic range-nya juga rendah karena kan dari shadow, perbedaan shadow itu yang dari handphone yang sensor kecil itu edged ya, pasti nggak serapi yang apalagi yang serapi 16 megapiksel dari full frame atau 16 megapiksel dari phase 1 generasi pertama yang masih 16 megapiksel itu beda sekali. Dia pixelnya gede-gede, mantap gitu ya. Jadi poinnya kan, harus apple to apple ya. Jadi ini sampai interpolasi sama-sama murni gitu kan. Karena sesama kamera SLR atau mirrorless pun sama-sama pixelnya sama, ukurannya juga bisa beda hasilnya kan. Bisa beda. Jadi nggak mungkin apple to apple. Artinya kalau handphone yang harganya 15 juta sama mirrorless 15 juta, ya tetap nggak apple to apple karena handphone 15 juta itu bukan 15 juta kameranya semua. Yang benar-benar ini real nggak, murni nggak, atau interpolasi gitu kan. Jadi kalau misalnya satu brand benar-benar, ini gua murni nih 16 megapiksel. Nah, itu baru bisa disandingkan yang SLR yang 16 megapiksel juga. Ya, tapi sama-sama SLR pun juga masih bisa beda kualitas ya kan? Emang. Oke. Dulu Anda mungkin ada kamera tiba-tiba kan kalau 6 megapiksel itu kan 3000 kali 2000 ya. Itu kamera itu dari merek yang sama tiba-tiba ngeluarin 6.000 kali 4.000, 24 megapiksel ya, 6.000 kali 4.000. Tapi setelah saya gede-gedein sama soalnya itu sebenarnya 6 megapiksel, digandai 2 kali. 6 megapiksel kan 3.000 kali 2.000. 6.000 kan 6 megapiksel 3.000 kali 2.000. Ya, itu 6 megapiksel. Nah, begitu 3.000 jadi 6.000, 2.000 jadi 4.000 kan 24.000, 24 megapiksel. Jadi piksel cuma digandai 2 aja, didobelin aja. Itu megapikselnya naik 4 kali lipat. Itu makanya karena kenapa perusahaan kamera harus melakukan itu? Ya karena pasarnya percaya ukuran itu mutu gitu loh, gitu kan yang terjadi. Makanya handphone pun ikut-ikut. Sekarang handphone 100 megapiksel coba. 100 megapiksel dengan sensor segede upil itu ya. Ya udahlah. Kalau Anda tanya sama saya, Om gimana tuh handphone 1 megapiksel? Ya beli coba rasain aja. Simple. Jadi jangan semuanya ditanyakan orang lah. Itu paling enak coba sendiri, itu paling cespleng. Tapi kan cobanya mahal, Bang. Cobanya dengan 20 juta, 16 juta. Iya, tapi kan puas daripada tahu terus enggak. Sebagian orang tuh kan nggak mau keluar orang tanya atau nggak percaya. Itu kan yang nyebelin kan. Iya, tanya tapi tetap nggak percaya, tapi tetap nanya gitu loh. Oke, ini kita bacain lagi. Dari Mas Namaguzaki. Om, ini aku yang jawab nih. Kenapa harus bawa 2 body buat wide sama tele? Kenapa nggak pakai 1 body lensa sapu jagat? Simpelnya gini, Mas. Nanti bandingin sendiri lensa yang fix atau lensa sendiri dibandingkan sapu jagat itu kualitasnya seperti apa. Itu cuman Mas nanti yang bedakan. Sapu jagat itu diaframanya juga nggak ada gede ya. Ya. Diaframanya besarnya 4,5 gitu. Itu yang bikin nyusahin. Kalau wide memang tajamnya bagus tapi begitu tele bukaannya nggak karena nggak gede, bukanya juga kurang tersplang juga nggak speednya kurang tinggi dan sebagainya gitu. Oke, ini dari Dewan Ron, itu gambar abang yang ditampilkan itu diedit nggak? Apa langsung murni dari handphone? Ini asli semua nih. Yang jadi yang dikirim ke saya itu asli semua ya? Asli semua, yang saya kirim itu nggak sempet ngedit lah, 40 megapiksel kelamaan kan tak kirim belum aja semua gitu. Coba gambar lainnya coba Oi. Nih, ini seperti yang di juga. Itu, iya kan? Pun asli, nggak diapa-apain ya. Jadi sebenarnya kalau ini belum masih asli, ini kalau dimasukin ke Photoshop terus kita buka dengan kamera RAW, ini shadow-nya masih bisa dinaikin sedikit dong ya sebenarnya. Tapi gini loh, tiap kamera itu kan JPEG, itu dia punya setting yang maunya kayak gitu. Jadi mungkin ada kamera yang untuk selfie bagus, itu yang dia
utamanya yang kualitas rendah ya, dia akan bagus. Iya. Ada kamera diarahkan untuk landscape ini, waktu itu dibawa ke sana pasti aku yakin setting untuk landscape Raja Ampat gitu loh. Perusahaan saya atau apa. Jadi dia itu begitu. Nanti untuk motret-motret yang indoor mungkin beda kok, nggak enak ya, karena settingnya setting mati gitu loh. Kalau kita kamera biasa kan terbuka settingnya, jadi kita bisa ubah kan kontrasnya, kita naikkan untuk dalam ruangan, untuk kita karena kondisinya bisa berubah-ubah, nggak begitu setting mati gitu loh. Ini di setting mati untuk landscape saya yakin. Wah, landscape keren semua. Oke, nih saya bacain lagi dari Mbak Waridsa ya. Selama ini belum pernah cetak foto pakai foto HP pakai ukuran A2. Kira-kira bakalan pecah nggak ya ukuran untuk HP saat ini? Tadi udah dibahas. Ya jangan gitu, jangan pecah nggak. Tergantung fotonya, tergantung HP-nya, tergantung adegannya, tergantung pencahayaannya gitu loh. Nggak bisa pecah nggak ya, nggak bisa gitu. Dari ya, DSLR full frame pun. Tadi Abang udah bilang tadi udah yang hasil ini udah dicetak ukuran 1 kali 1,5 meter tanpa pecah. Iya. Ya kan? Nggak pecah. Itu gambarannya. Bagus. Jadi kalau Mbak dari ikutin, tadi itu udah dibilang Bang Arbain, sudah pernah dicetak 1 sampai 1 kali 5. Itu tuh tahun 2013 lagi filenya kan? 2013 Desember. Teknologi tahun 2013 dan saya yakin dicetak bukan segitu. Sekarang saya yakin itu karena saya hafal banget tuh foto-foto saya gitu, dan saya memang tidak bawa kamera lain. Nggak mungkin dia nyolong tiba-tiba saya pakai DSLR itu sambil memory card saya, enggak. Saya ingat betul ini semua angle yang saya ambil itu, saya ingat betul dan tidak salah. Oke. Ini udah dibahas juga sih. Apakah kamera HP bisa bikin foto low key? Ini yang namanya low key itu kan mayoritas hitam. Tapi di hitamnya itu masih ada detail, itu low key ya. Bisa. Gini, low key itu tidak selalu harus karena gelap, ya. Low key itu adalah memotret hitam di atas hitam, tapi detailnya masih kelihatan. Jadi kuncinya adalah ingat, low key itu tidak selalu low light loh. Bisa pakai lampu banyak banget, tapi kita yang kita potret memang hitam gitu loh. Jadi lampunya banyak banget, terang banget, tapi yang kita potret memang hitam. Nah, kelihatan detailnya itu adalah dari highlight kecil yang mungkin terjadi ya. Jadi bisa banget. Low key itu bukan low light kok. Jadi orang suka salah. Low key itu low light. Enggak. High key putih semua, putih on white, tapi masih ada detailnya karena rambutnya renda yang putih. Baju pengantin detail putih semua itu high key namanya ya. Semuanya putih itu high key. Cahayanya bisa diredupin. Ya kan? Kalau low key hitam, cahaya kuat sekali, tapi karena hitam harus tetap hitam kan. Sebenarnya gitu loh. Bisa banget tergantung caranya aja. Ingat, low key nggak selalu low light, high key nggak selalu highlight. Sip. Ini dari Mas Fahmi. Ketika motret pakai handphone, karena sekarang kamera handphone sudah canggih-canggih teknologinya, menurut Om lebih milih memaksimalkan settingan kamera handphone atau memaksimalkan di editing? Aduh, edit itu hanya kalau terpaksa. Edit itu buang waktu ya. Kalau bisa nggak edit saya ya. Tapi gini, ingat ya, kalau bisa nggak edit saya nggak edit. Ya, kalau bisa nggak edit itu malesin banget ya, males banget edit ya. Apalagi ada motret sampai ribuan frame ya. Tetapi satu, bedakan sama ngedit memperbaiki kesalahan sama ngedit finding ya. Gini, foto apapun, sebagus apapun, kamera semahal apapun, yang keluar dari kamera itu adalah bahan mentah. Ibaratnya orang cantik bangun tidur. Kalau mau ketemu orang, ya minimum cuci muka sama kumur-kumur lah. Itu minimum kan. Kalau orang keluar kamera langsung diserahin, itu ibaratnya kayak orang cantik bangun tidur belum gosok gigi langsung ketemu orang, bubar orang, gitu kan. Bisa makan pete. Editing itu adalah refining. Kalau semua foto saya pasti refining, tapi refining itu nggak sampai buang waktu, ya. Kontrasnya, kurva warnanya saya pasin. Di Kompas itu, kalau kita ngomongin Photoshop ya, kalau Anda buka Ctrl M, itu terus ada RGB, itu ada value-nya masing-masing. Di Kompas, itu value udah diisi, sehingga kalau kita ketik auto pun jedet, semua foto itu kurvanya dimasukin oleh kurva maunya Kompas, settingan Kompas ya, kurvanya. Jadi C-nya berapa, makanya itu jadi ya, apa ya istilahnya, kekentalan warnanya apa itu udah standar di Kompas. Kurvanya itu kurva yang kita mau ya. Nah, itu adalah setting yang dibuat oleh percetakan Kompas ya. Itu adalah ibaratnya cuci muka. Kalau fotonya under terus kayak semua, ya enggak lah, itu ngerepotin. Motret itu jangan sampai, kalau Anda motret masih harus diedit, itu Anda motretnya nggak benar. Di refining oke. Tapi kalau sampai harus diedit itu kesalahan motret namanya. Jangan, kalau bisa jangan. Oke. Bang, ini ada pernyataan nih dari JM Woodwork. Sensor HP itu kan cuma secuil sensornya. Nah,
pernyataan nih, bagaimana tuh Abang? Kan sensor HP itu cuma secuil. Apakah bisa bagus? Mungkin itu maksudnya. Ya. Oh ya, ini diagram sensor ya. Yang kiri atas itu namanya full frame. Namanya full frame itu artinya 36 kali 24 mili itu full frame. APS-H itu setengah full frame-nya Canon. Hanya Canon yang punya APS-H ya. EOS One itu bukan full frame. EOS One itu APS-H ya. 28,7 kali 19 itu APS-H. APS-C, nah APS-C itu yang rata-rata kamera itu Fuji segala itu APS-C ya. Nah APS-C itu Nikon sama Canon beda. Ini APS-C-nya Nikon sama Pentax. Ini APS-C-nya Canon, ukurannya ini beda nih ya. Ini APS-C Canon, ini APS-C-nya Nikon. Ada namanya Foveon yang pakai Sigma, tapi udah jarang ya Foveon. Ini Olympus sama Panasonic, Porter ukurannya segini. Nah bawah ini yang sekarang pocket sama handphone. Ya. Ya, jadi saya mundur ya sekarang ya, coba lihat. Jadi masalahnya adalah cuma masalah kiri full frame yang gede banget ke sana, handphone yang bawah itu ya. Ya, Anda bayangin ya. Sekarang Anda bayangin ukuran handphone itu dimasukin ke yang full frame sana tuh, yang full frame. Di bagian full frame yang sana itu sepotong itu kan juga menghasilkan gambar bagus kan? Gambarannya gitu loh, ya nggak? Jadi karena kan full frame itu 100 megapiksel, dipotong kecil itu 16 megapiksel masuk akal dong gitu loh, masuk akal wajar, bukan sesuatu aneh-aneh. Jadi kecilnya handphone itu kecil di mata kita, tapi secara teknologi, apalagi teknologi nano gede banget sebetulnya. Teknologi nano jadinya gede banget sebetulnya gitu loh. Jadi nggak kecil-kecil amat juga, kecil di mata kita. Tapi dengan teknologi nano, dengan kabel-kabel yang sebenarnya itu gede. Jadi poinnya lensa kecil yang di handphone itu masih bisa berbanding dengan ya mungkin dengan yang sama-sama terbaru dengan kamera. Dia tetap kalah. Ini tetap kalah. Tapi teknologi selalu maju. Artinya kecilnya sekarang dibandingin gede yang buatan 10 tahun lalu udah bagus yang kecil sekarang. Bandingan yang kecil sekarang. Ini tetap kalah sama yang gede sekarang gitu loh. Iya. Jadi dibandingkan kalau sama sekarang ya kecil tetap kalah. Mau menang ya nggak mungkin. Secara logika juga nggak mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan gede yang zaman dulu, mungkin teknologinya yang kalah gitu loh. Ini pertanyaan yang tadi dari Mas Agus nih. Nah, interpolasi tadi apakah ngefek ke hasil? Jadi jelek atau bagaimana? Kalau Anda buka Photoshop, ada aneka interpolasi ya. Tunggu. Saya buka Photoshop ya. Aneka interpolasi, tunggu. Iya. Tunggu. Kaget ya pertanyaan saya nih. Oke lah foto ini ya. Ya, foto ini deh. Foto ini ya. Ini foto ini. Ya, ini habis ngajar jurnalistik kemarin. Ada namanya image size ya, image size. Ya. Image size. Oke, image size. Anda lihat ini ya. Ukurannya adalah, tunggu. Ukuran fotonya adalah 1764 kali 1149. Ini kira-kira 1,8 megapiksel ini. Ini foto ini 2 megapiksel lah kira-kira foto ini ya, 2 megapiksel ya. Ya. Jadi yang ukur megapiksel itu adalah piksel X kali I dibagi sejuta itu megapiksel ya. Jadi kalau 6.000 kali 3.000 18 juta kan? Bagi juta 18 megapiksel kira-kira gitu ukur megapiksel. Nah, Anda perhatikan bawahnya nih. Ada resample image. Resample itu adalah interpolasi. Tunggu saya singkirkan hadis ini dulu. Tadi jatuh ya. Sorry. Tunggu hadis ini jatuh saya nangis nih. Jangan sampai dong. Om Sintra, jangan kirim masuk tukang bayi Itu ada di bawah tuh ada namanya resample image. Kalau resample-nya Anda klik. Ini ya, lihat ini resample dicentang. Ya. Foto ini bisa diinterpolasi. Lihat ya, saya ke atas ya. Ini 1700, saya jadikan 3400 setelah 3400. 3400. Ya. Saya okein, lihat gambarnya. Mana? Membesar kan? Ya nggak? Ya. Ini megapikselnya dari 4 kali lipat. Jadi kalau sisi X-nya atau I-nya dikali 2, megapikselnya 4 kali lipat. Oke. Ya, sekarang lihat ini image size-nya lihat ini. Itu interpolasi ya. Interpolasi itu dead sample kadang-kadang. Image size mana? Lihat ya. Sekarang kan 3400 ya nggak? Tadi 1700, sekarang 3400 kali 2050 berapa nih? 8 megapiksel nih sekarang. Tadi kan 2 megapiksel, jadi 8 megapiksel 4 kali lipat memang.
Itu interpolasi, ya. Jadi tiap pixel dikali 2, digandain kalian. Nah, interpolasi itu ada macam-macam. Lihat nih, interpolasi ya. Lihat nih, resample ya. Interpolasi itu namanya resample image, lihat nih ya. Ada bikubik. Dia bagus untuk smooth gradient. Jadi yang nggak ada sudut-sudut ya. Perpindahannya semuanya smooth ya. Nearest neighbor itu preserve hard edges. Jadi nearest neighbor itu adalah melindungi sudut-sudut runcing. Misalkan pucuk-pucuk pohon cemara ya. Terus bikubik best for macam-macam ya. Nah, mana yang paling bagus Om? Ya nggak bisa tergantung kondisinya. Anda untuk tahu, Anda mesti nyobain sendiri, rasakan diri. Itu jawaban yang terbaik ya. Jangan semuanya tanya orang. Coba sendiri, rasain diri. Jadi di resample ini interpolasi ya, resample ini. Resample ini interpolasi. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Tapi ingat, kalau Anda naikin, Anda turunin, terus dinaikin lagi, itu mutunya beda sama sebelumnya ya. Jadi ingat ya, resample itu kalau sudah turun, Anda naikin lagi, nggak akan kembali ke ukuran semula. Ya. Ingat itu. Karena hanya di karang-karang ya, itulah. Itu, jadi ingat ya, resample itu untuk itu. Itu namanya interpolasi. Oke, kedua kali menjawab pertanyaan teman-teman masalah interpolasi ya. Interpolasi itu biasanya saya berikan kepada tukang cetak yang nggak ngerti. Om, nih pixelnya kurang. Setelah interpolasi tak berikan. Nah, ini cukup Om, di-print. Bagus kan Om? Padahal interpolasi doang gitu loh. Sebenarnya kalau dia ngerti caranya, interpolasi itu bisa fisik sekali kita di Photoshop, bisa mesinnya sendiri menginterpolasi. Karena lebih bagus mesinnya gitu loh kalau nyetak. Oke. DPI-nya kurang lah, DPI saya naikkan dari interpolasi biasanya. Pertanyaan dari si Bagdelon lagi, apakah intensitas bintang yang tampak untuk foto Milky Way di handphone akan setara dengan hasil kamera DSLR atau mirrorless? Enggak. Saya belum percaya Milky Way bisa pakai handphone bisa sehalus kamera ya. Jadi gini, seperti Star Trail ya, itu sekarang mirrorless pun beberapa pakai software itu. Jadi dia benar-benar bukan satu kali pemotretan karena dia terlalu lama panas kan, satu garis gini terus berhenti dulu potret nanti semua software-nya disambungin mengira-ngira gitu loh. Itu handphone juga nggak benar-benar kerjain, dia segini kosong segini nanti disambung oleh aplikasi yang ada di dalam dia. Jadi kalau sampai segitu juga handphone aku yakin belum nyampe. Kalau nggak percaya bandingin, buka di komputer bandingin, itu baru percaya ya, jangan percaya omongan saya. Yang tapi pasti handphone itu banyak pakai tipu-tipu ya, karena dia maunya gampang, memang dibuat untuk gampang, kecil lagi gitu kan. Itu yang paling contoh, jangan kan di handphone, di mirrorless saja, salrelnya kan set digabung, disambungin oleh software, ya, sama aplikasi, bukannya murni. Dipanteng terus, mirrorless yang ada 1 jam juga udah kepanasan, biasanya gambarnya jadi grainy. Oke, jadi teman-teman, ini kita sesi pertama udah hampir habis dalam waktu 3 menit. Kesimpulannya, kita tidak bisa menyamakan sama rata dulu, apalagi menyamakan kamera yang sekarang atau yang dulu dengan teknologi kamera sekarang, ya. Karena pasti ada kelebihan kekurangan masing-masingnya. Ini suara saya gaung banget, nggak enak. Mudah-mudahan ini dalam 2 menit kita cabut, nanti kita ulang lagi ya Bang ya. Soalnya nggak enak banget nih ngomongnya jadinya nih, jadi delay. Aku enggak loh, aku nggak ganggung sama sekali loh. Enggak. Kita kan biasanya sama jadinya juga nggak ada masalah. Apa karena waktunya kita cepat jam 7:30 ya kira begini? Oke. Kita belum naikin penguasa malam. Makanya. Ya, maaf ya teman-teman bergema. Ini dalam 1 menit kita akan terputus. Kita akan sambung lagi ke sesi selanjutnya. Saya sebelum putus saya sapa dulu Bang Andian. Apa kabar Bang Andian di Cibidong sana? Terus Mas Putra Tama dan Neil Aki ya. Tinggal 1 menit. Saya mungkin saya butuh waktu 1 menit juga mau memperbaiki supaya suaranya ini tidak seperti ini, nggak asik nih ngomongnya. Ya, kita nggak habis nih, kita lanjut sesi 2 ya. Jangan lupa join lagi teman-teman. Thank you.